Selamat siang, salam dan bahagia. Yang kami hormati Bapak Fasilitator, yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktik. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Samosir akan melakukan praktik coaching dengan model Tirta. Saya Medianti Sidauruk sebagai coach. Saya Perwati Purba sebagai coaching. Dan saya Hetlin Sinurat sebagai pengamat atau observer. Yang Ibu Medianti. Selamat siang Bu Hetlin. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya Bu. Tentunya Ibu sudah tahu gitu apa-apa saja yang akan dinilai dalam proses coaching ya Bu. Tentunya pada tahapan model Tirta, apakah nanti sudah mencakup semua tahapan dengan baik begitu ya Bu. Ibu Medianti, kira-kira dengan coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Bu Hetlin. Harapan saya dengan kegiatan coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kemampuan saya dalam mengelola sosial emosional saya. Yang kedua, kemampuan saya dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach saya. Terus yang ketiga adalah bagaimana saya bisa membuat coach saya merasa lega dan tenang. Baik Ibu Medianti, dari kompetensi yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana yang spesifik ingin saya amati dari Ibu? Baik, terima kasih Bu. Yang saya inginkan yang pertama untuk mengobservasi apakah coaching yang saya lakukan sudah sesuai dengan model Tirta. Kemudian apakah saya sudah bisa membuat coach saya menemukan solusi atas masalahnya. Baik Ibu Medianti, dari tujuan pengembangan yang Ibu kemukakan tadi, kira-kira tujuannya seperti apa ya Bu? Tujuannya supaya coach saya menemukan solusi atas masalahnya. Kemudian coach saya akan kembali semangat dengan perasaan yang lega. Baik Ibu. Ibu Perawati, Ya Bu. Di sini nanti Ibu berperan sebagai coach ya Bu ya. Iya. Perlu saya beritahu bahwa kegiatan ini direkam ya Bu. Tapi Ibu tidak perlu khawatir ya. Hanya fasilitator saja nanti yang bisa mendengarkan ya Bu. Baik Bu. Baiklah Ibu Medianti dan Ibu Peru. Jika kalian sudah siap, silahkan praktik coachingnya. Sudah bisa dimulai, silahkan ya Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu Hetlin. Selamat siang Bu Peru, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, selamat siang Bu. Kalau kabar saya sehat. Kabar Ibu gimana? Puji Tuhan sehat juga Bu. Bu Peru, hari ini saya mau mengajak Ibu ngobrol barangkali 10-20 menit. Kira-kira Bu Peru ada waktu tidak? Kalau 10 atau 20 menit kayaknya bisa Bu. Kebetulan saya tidak ada program siang hari ini. Baiklah, kalau begitu Bu, harapan saya semoga pembicaraan kita ini nanti bermanfaat ya Bu Peru. Ya Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih. Nah, Bu Peru, saya mau cerita di sini yang biasanya saya melihat Ibu Peru itu orang yang ceria. Namun akhir-akhir ini saya perhatikan, bahkan tadi keluar dari kelas saya perhatikan Ibu seperti kurang bersemangat. Kira-kira ada yang mengganjal di hati Ibu? Oh, baik Bu. Sebenarnya saya punya masalah dengan siswa. Akhir-akhir ini siswa yang saya masuki sepertinya mereka kurang bersemangat Bu belajarnya. Jadi seakan-akan tidak ada hubungan timbal balik antara siswa dengan gurunya. Oh begitu ya Bu. Maksud Ibu siswanya tidak mau belajar begitu? Bisa dikatakan hampir seperti itulah Bu. Mereka malas belajar, disuruh diperintah untuk mengerjakan tugas, ya mereka seperti acuh acuh lah, gimana lah Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira
sebelum pembelajaran ini pernah nggak Ibu membuat proses pembelajaran yang membuat siswa bersemangat? Sebelum pembelajaran ini, kalau saya ingat-ingat, saya sering Bu menjumpai mereka semangat belajarnya. Oh sering ya Bu. Iya. Kira-kira proses pembelajaran yang Ibu lakukan saat siswa itu semangat kira-kira bagaimana? Kalau saya ingat-ingat ya Bu, ketika siswa saya itu semangat belajar di kelas, ketika saya itu menggunakan media pembelajaran Bu, membuat ice breaking. Tapi yang pasti ya Bu, sebelum pembelajaran harus berdoa dulu ya Bu, berdoa, persepsi. Saya mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan saya ajarkan, baru di tengah-tengahnya saya buat ice breaking Bu, gitu. Saya menggunakan media. Begitu Bu, mereka semangat. Semangat. Iya. Oh berarti apa proses pembelajaran seperti yang ada breastfeeding, sebenarnya itu sudah sangat bagus ya Bu. Iya. Nah kira-kira proses pembelajaran yang seperti ini, ice breaking, kerja kelompok dan lainnya, apakah Ibu membuat seperti itu setiap pertemuan? Enggak sih Bu, kadang-kadang aja memang, apalagi belakangan ini kan Bu, saya juga lebih banyak kerjaan gitu Bu, lebih ada pikiran lah yang lain gitu, jadi media nggak saya gunakan Bu. Oh begitu ya Bu. Iya. Nah, jadi kalau menurut Ibu kira-kira dari media pembelajaran, proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira yang membuat siswa ini kurang bersemangat kira-kira apa Bu? Apa ya? Karena tadi Ibu bilang media ice breaking kan Iya. dilakukan, namun tidak setiap hari. Di akhir-akhir ini Ibu tidak membuat, hanya pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri, kira-kira siswa ini yang tidak bersemangat belajar karena apa kira-kira? Kalau menurut saya sih Bu, karena saya nggak menggunakan media ya, karena mereka kan Bu mungkin udah terbiasa dengan media pembelajaran ice breaking yang saya lakukan, tapi belakangan ini kan Bu nggak saya lakukan, mungkin gara-gara itu ya Bu ya. Oh betul sekali, bisa jadi ya Bu. Jadi Iya. karena mereka udah terbiasa banyak media mungkin ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu selain dari penggunaan media? Kalau itu Bu, mungkin nggak diskusi kelompok Bu. Kadang juga mereka saya bawa diskusi kelompok, baru juga mereka saya ajak keluar belajar gitu Bu, ke perpus ya, apa yang mereka apakan lah gitu, yang mereka suka gitu Bu, saya mau kemauannya. Baik, terima kasih Bu Peruya. Dari yang Ibu jelaskan, Ibu sudah tahu ya kira-kira kenapa siswa ini kurang bersemangat belajar ya Bu? Iya, Tahu iya ya? Bu, saya sudah Iya. tahu. Nah, Bu Peru sekarang sudah tahu apa yang menyebabkan siswa kurang bersemangat dalam Iya. belajar. Nah, sekarang saya mau coba kira-kira Ibu Peru apa komitmennya, rencana Ibu yang ingin Ibu lakukan ke depan supaya anak ini tetap dia semangat belajar. Oh, berarti rencana saya ya Bu Iya, ya ini ya. iya. Kalau rencana saya sih Bu, komitmen saya yang pertama ya Bu, kayaknya saya memperbaiki suasana hati saya dulu ya Bu ya. Kalau suasana hati tenang, senang kan kita pasti enak ya Bu ngajarnya. Baru yang kedua juga Bu, saya akan membuat media pembelajaran lah Bu, metode pembelajaran yang berbeda juga lah Bu gitu, supaya nggak saya jumpai lagi dia kayak tadi Bu, mereka nggak semangat gitu Bu. Itu sih komitmen saya yang harus saya lakukan. Oh bagus Bu Peru ya, sudah sangat bagus, mulai dari mengubah suasana hati, membuat apa tadi Bu? Media Lagi? pembelajaran, iya, metode yang berbeda gitu Bu. Ya, Iya. pasti siswa. Nah, untuk komitmen yang ingin Ibu tekatkan dalam membuat siswa tetap, tadi kita rencana ya Bu. Iya. Lalu komitmen yang Ibu fokuskan kira-kira apa supaya siswa selalu belajar semangat dalam pelajaran Ibu? Yang saya fokuskan membuat media lah Bu, membuat media. Pokoknya saya harus fokus setiap pembelajaran, saya harus membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Itu sih Bu, fokus saya dulu.
Oh, baiklah Bu Peru, sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi ya. Iya Bu. Sudah tahu penyebab dari siswa menjadi tidak semangat, lalu tahu apa yang akan dilakukan ya Bu. Iya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Peru sekarang? Ya, perasaan saya Bu senang lah ya, karena saya udah dapat solusi atas masalah saya yang selama ini sudah saya simpan-simpan ya Bu. Dan saya juga sebenarnya cari tahu sih apa ya solusinya, sama siapa ya saya cerita ya gitu. Ternyata Ibu Medianti memperhatikan saya. Jadi terima kasih ya Bu, saya ucapkan sama Ibu. Sama-sama Bu Peru. Nah, harapan kita semoga dengan pembicaraan ini ya Bu, kita bisa bersama-sama membuat siswa tetap semangat belajar ya Bu ya. Iya Bu, ya. Terima kasih juga untuk waktunya, sudah meluangkan waktu lama ya Bu Peru ya. Ya, Kita semangat Bu. untuk Iya, terima kasih. Baiklah Bu, saya akan membacakan lembar observasi proses praktek coaching model kita yang sudah saya amati tadi Bu. Secara umum, keempat langkah dalam model Tirta sudah tercakup di dalam praktek coaching tadi ya Bu. Seperti pada tujuan, coach tadi sudah menyampaikan maksud dan tujuannya pada percakapan awal, di mana coach sudah berbagi cerita dengan coach tentang masalah yang dialaminya. Kemudian pada tahap yang identifikasi, tadi coach sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga coach tidak sungkan menceritakan akar permasalahannya dan apa yang terjadi pada diri coach. Pada tahap yang ketiga, yaitu rencana aksi, coach tadi sudah membantu coach untuk memilih dan memilah-milah hasil pemikiran dari diri coach melalui pertanyaan coach. Kemudian pada tahap yang terakhir, yaitu tanggung jawab, coach tadi sudah menanyakan komitmen untuk langkah selanjutnya. Jadi menurut pengamatan saya tadi, walaupun percakapannya terdengar sederhana, tapi keempat tahap pada model Tirta sudah termuat di dalamnya. Jadi demikianlah tadi hasil pengamatan saya Bapak Ibu dari praktik coaching. Baik, terima kasih untuk Ibu Hedwin yang sudah bersedia sebagai observer saya. Begitu juga dengan Ibu Peru yang sudah bersedia sebagai coach saya. Terima kasih. Sama-sama Bu.